39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di ayat 39 ada kata yang sama dengan itu. Jadi kita udah tahu bahwa mengasihi Allah seperti kita pelajari di minggu lalu itu adalah sangat penting, prioritas banget di hidup kita. Tapi di sini di 39 juga dikatakan yang ini nih, kasihilah sesamamu manusia, itu juga harus jadi prioritas penting untuk kamu. Karena ini sama pentingnya. Ini harus jalan berbarengan gitu, saudara. Kita nggak bisa mengatakan bahwa, oh yang penting kan mengasihi Tuhan. Di sini yang penting hubungan saya sama Tuhan. Kalau saya sama sesama, ya gue care, tapi ya gitu deh. Ternyata enggak loh saudara, ternyata kalau Anda mengasihi, kalau saudara dan saya mengasihi Allah, kita akan berbarengan dengan kita mengasihi sesama. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kasih dan mengasihi, kalau di Inggris disebutnya love sih. Saya mau kita sama-sama punya satu landasan tentang kasih. Kasih sebenarnya bisa sangat abstrak, tidak kelihatan. Memang kasih menghasilkan sebuah perasaan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kasih itu kita menyebutnya mengasihi. Ada kata me atau ada kata kerja. Anak saya lagi belajar kata kerja, me gitu ya. Itu ada kata kerjanya. Artinya ada harus yang sesuatu yang kamu lakukan. Nah, saya mau bilang bahwa di dalam kasih atau love itu is a choice. Love a choice. Gimana bisa love is a choice? Saya kasih contoh gini, biar gampang. Semua pasti pernah pacaran. Kita balik ke zaman pacaran 10, 15, 17 tahun yang lalu, saudara-saudara. Oh, ada yang masih pacaran di sini. Ya kita zaman pacaran. Kalau kita zaman pacaran tanya, aduh, I love you, di sebelah gue di sini. Aku mengasihimu gitu kan ya. Walaupun gue long distance gitu, Bandung Jakarta. Tapi perasaan itu, kasih itu akan menimbulkan satu perasaan, gue kangen, gue pengen kalau bisa ketemu dia gitu. Dan ketika kalau saya tahu misalnya saya mengasihi dia gitu, saya akan begini nih, ada beberapa hal di dalam kasih itu. Misalnya, contohnya aja, kasih itu artinya saya setia. Saya bisa nggak choice atau pilih, I choose untuk bilang bahwa kasih itu lu setia. Kita setia. Sebenarnya ada dua pilihan. Saya bisa bilang saya mau setuju dengan itu, bahwa kasih itu membutuhkan kesetiaan. Atau saya mau bilang, enggak juga. Bisa kalian banyak sekali contoh seperti ini. I love you, tapi dia selingkuh gitu. Kan nggak nyambung ya, nggak connect loh, gimana katanya lu cinta, tapi ternyata kok malah selingkuh. Kita harus bilang, berarti dia emang nggak cinta. Kalau kita mengasihi seseorang, kita kan nggak bisa bilang, oh ya udah deh, tapi selingkuh gue juga mau. Kan nggak bisa, itu nggak nyambung gitu, nggak connect. Makanya cinta itu atau kasih itu pilihan loh. Kamu mau mengasihi atau kamu nggak mau mengasihi sebenarnya. Dan sebuah kasih itu baru bisa dirasakan, bukan yang abstrak lagi, kalau kita sudah melakukannya setelah memilih, kita melakukannya dalam tindakan. Seperti contoh tadi, kalau dalam saya mengasihi Denny, saya akan setia, saya memilih untuk setia. Dan gimana tindakan saya untuk memilih setia, mata saya nggak jelalatan. Saya akan selalu sama si Denny. So love is an action. Kita harus sadar gini, love bisa menjadi hanya sebuah konsep loh saudara. Kalau tanpa tindakan, orang di sekeliling nggak ada yang merasakan itu bahwa kamu mengasihi orang tersebut. Kalau saya mengasihi Denny. So, ketika love itu bukan cuma konsep, tapi betul-betul harus dikerjakan. Ada yang action, tindakan yang harus saudara dan saya kerjakan. Ketika saya bilang saya mengasihi Allah, saya memilih untuk mengikuti perintahnya. Tindakan saya adalah saya mengikuti, menghidupi, nggak cuma tahu doang, tapi saya lakukan. Kalau kayak saya cuma tahu doang dan saya nggak ngelakuin, sebenarnya saya lagi nggak bilang saya nggak mengasihi Allah loh.
Begitu pula dengan mengasihi sesama. Kalau kita bilang saya mengasihi sesama, teman-teman di sini di Christ Culture, saya akan care, mungkin saya WA-in, kadang saya beli makanan, saya kirim, atau enggak saya doakan satu persatu yang ada di sini. Itu adalah tindakan saya karena saya mengasihi kalian. Jadi love itu bisa jadi real, jadi nyata, nggak abstrak lagi ketika kita melakukan itu dalam bentuk tindakan. Nah, selama Yesus di dunia, dia melakukan banyak sekali tindakan kasih. Kita bisa baca dari Perjanjian Baru, it's all about Jesus. Dia mengajar kebenaran firman, dia melakukan mukjizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan demi namanya. Yesus yang anak raja itu, dia datang ke dunia untuk melayani manusia loh. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan kita itu adalah yang benar-benar people oriented. Fokusnya manusia. Semua yang manusia yang berdosa. Saya berdosa. Tuhan melihat saya sebagai fokus dia gitu. Kasih Tuhan terhadap dunia begitu besar. Dia bahkan mengutus anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ayat ini sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Di sini kita tahu, oh ternyata Tuhan tuh fokusnya, kepengennya dia, itu benar-benar untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu fokusnya Tuhan. Dan saya mau bagikan di satu ayat lagi. Ayat ini yang menjadi benar-benar ngomong banget gitu, rema banget buat saya ketika menyiapkan khotbah hari ini. Di 1 Yohanes 4, 7-12. Memang agak panjang, tapi it's very powerful. Aku bacain ya. Di ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Kita harus poin mengenal Allahnya juga. Kalau kita kenal Allah, kita akan mengasihi, di sini dikatakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Sebab Allah adalah kasih. Dan hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi ini base-nya, saudara. Bahwa Allah itu udah mengasihi kita duluan. Buktinya, bukti sangat nyatanya, Yesus datang ke bumi untuk nyelamatin kita doang. Kita yang berdosa biar selamat. Biar kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan di sini dibilang, karena Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah diam di sini, di ayat 12 ya, jika Allah tetap di dalam kita, Allah itu kasih. Jadi kasih-Nya tuh sempurna di dalam kita. Inilah kenapa kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Pertama saya baca, wow, nggak mungkin. Bisa nggak kita mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Sangat berat, saudara. Tapi kalau kita melihat ini, kalau kita tahu ini, bahwa ternyata Allah dulu yang udah mengasihi kita, dan Allah adalah kasih, kita jadi ngerti, kita tuh harus ngapain sebenarnya, dengan cara apa kita mengasihi sesama.
Di gambar ini, Allah adalah kasih. Dan kasih itu dari Allah. Kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri karena kasih itu memang dari Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini juga sebuah perintah dari Allah. Kita mengasihi sesama karena kita mengenal Allah. Kasih itu natur atau DNA-nya Allah. Ketika kita ditebus jadi anaknya, natur atau DNA-nya itu juga nempel di sini. So, love itu juga nempel di sini. Kalau fokus Tuhan mengasihi sesama manusia yang berdosa, itu juga akan jadi fokus kita. Kenapa? Kita lihat penebusan Tuhan sudah terlalu besar untuk kita. Saya mau kasih sebuah gambar. Kebetulan anak saya dan anak Ko Jojo di tingkat yang sama. Dan di pelajaran matematika, itu lagi belajar yang namanya fraction gitu ya. Atau bilangan pecahan. Jadi banyaknya, jadi kalau latihan soal lingkaran, dibelah 4, dibelah 6, dibelah 8. Gitu. Nah, ketika ini saya melihat ini, wow, sebenarnya kita juga akan seperti itu. Agak kurang gede ya, boleh diperbesar di komputer ya, atau di handphone. Jadi saya ngelihat sebuah lingkaran, ada garis-garis semua ke dalam ke tengah. Dengan tengahnya adalah Yesus. Saya melihat gini, kita sebagai pengikut Kristus, Jesus is the center of all. Buat kita, Yesus itu tengahnya, pusatnya. Dan garis-garis yang ke tengah itu, di sini, nah, saya ada pointer, jadi saya pakai pointer ya. Ini ada nama Paulus, ada Gita, mohon maaf, ini kok grup saya semua, Willy, Clara, ada Ciiren, ada Vera, ada Yogi, ada Dewi, gitu ya. Saya menganggap garis-garis ini adalah pengikut Kristus. Dan garis ini artinya kasih kita kepada Allah atau pengenalan kita kepada Allah. Kita makin dekat ke arah Tuhan Yesus, artinya kita semakin kenal dan semakin dekat. Di lingkaran warna hijau, di sini, ini ada jarak antara saya dan Denny dengan Koyosi gitu ya. Jarak ini, saya bilangnya ini adalah kasih kepada sesama atau mungkin malah ketidakpedulian. Dalam arti gini, ini jaraknya masih besar. Denny belum terlalu care amat sih sama Koyosi. Tapi begitu Denny makin mengenal Allah, jarak makin kecil, nggak care-nya juga makin kecil, dia semakin care, kasih dia semakin besar. Dan semakin dekat lagi, jaraknya makin kecil. Artinya kasih kepada sesama kita semakin besar. Nggak pedulinya kita semakin kecil, kita semakin peduli. Seperti contohnya kayak gini, anggaplah lingkaran hijau adalah kita pertama kali ketemu Tuhan. Masih jauh ke tengah, kita belum ngerti, belum kenal, nggak tahu DNA-nya, nggak tahu naturnya Tuhan. Kita semakin dekat, dan semakin dekat menuju ke Kristus. Ternyata di antara pengikut-pengikut Kristus pun akan menjadi semakin dekat. Ketika kita semakin, jadi harus lihat gini ya, kita ngelihat Tuhan Yesus, ngelihat ke sesama juga harus semakin dekat dan semakin punya kasih yang semakin besar. Seperti itu, saudara. Nah, pada saat mungkin 2 bulan lalu kali ya, jadi saya belum tahu saya harus mempersiapkan khotbah hari ini dengan judul seperti ini. Ada satu pertanyaan yang random lah ya, saya suka mikir kalau lagi doa, saya ngomong sama Tuhan. Memang kayaknya pertanyaannya agak nantangin banget sih. Saya nanya gini, Tuhan, kan sebenarnya kalau sebagai pengikut Kristus, yang penting mah hubungan saya dengan Tuhan. Karena kan Engkau Allah yang hubungan banget gitu. Kenapa saya harus, maksudnya ke sesama juga saya harus care, saya harus mengasihi gitu. Saya harus punya kasih yang besar juga. Kenapa ya? Kan mungkin aja orang ngerasanya, saya bukan menuduh, tapi ini yang saya rasakan. Bisa aja kita semakin dekat, tapi cuek-cuek aja sama orang lain. Itu sangat bisa, saudara. Dan dengan berlalunya, Tuhan mulai bukain, mulai bicarain. Dan di 2 minggu ini, Tuhan bicara banyak banget. Dan saya mulai bertobat hari ini. Karena sermon ini. Karena menyiapkan ini, saya bertobat banyak. 5 tahun lalu, kalau misalnya saya pulang ke Bandung 5-6 tahun lalu,
Nggak ada dalam rencana saya di sini bersama dengan kalian membangun komunitas ini. Nggak ada rencananya kayak gitu. Bahkan di 3 tahun lalu pun nggak ada rencananya begitu. Saya datang 5-6 tahun lalu ke Komsel, di mana ketuanya waktu itu Koyosi, dan beberapa orang di sini adalah anggotanya juga. Saya di situ sebagai seorang jemaat yang datang ke Komsel, saya dikasih makan, istilahnya. Saya tidak melayani, saya nggak ngerti mengasihi orang kayak apa, saya nggak ngerti melakukan pekerjaan Tuhan seperti apa. Padahal saya Kristen dari kecil. Dan di situ Koyosi ngasih tahu gua kayak begini, Ciren, Tia ayo begini, ayo usahakan begini. Kadang saya nurut, kadang saya ngebandel, mereka tetap mengasihi saya. Satu kasih yang banget adalah Ciren dan Koyosi pernah nungguin saya makan ketika koko saya meninggal dan saya udah nggak bisa makan. Dan dia ajarin begini. Tapi di titik hari ini saya bingung, Tuhan, kenapa saya harus mengembalakan? Kenapa saya harus ada di titik hari ini? Saya harus nge-PA. Sebenarnya saya nggak bisa loh. Seriously, gue nggak bisa. Ini pengakuan pada grup A. Maksudnya itu bukan gue nggak jago gitu. Saya nggak bisa sebenarnya. Saya dan Neni itu bukan expert lah dalam menyiapkan khotbah ini aja. Aduh, udah keringet dingin, ya ampun gitu ya. Ini bukan satu hal yang gampang buat saya. Mungkin buat orang lain gampang, buat saya enggak. Dan saya tahu, saya pernah bekerja di kakak saya dan punya restoran, saya tahu banget ngurus orang itu lebih susah daripada ngurus barang. Saya lebih milih ngurus barang sebenarnya. Karena orang itu punya perasaan, punya kehendak sendiri, pemikiran sendiri. Dan kita harus mengasihi terus. Tapi dulu saya adalah orang yang kabur pertama, kayaknya ya. Saya kan kabur duluan ketika harus begini. Tapi ketika saya semakin mengenal Kristus, saya tahu bahwa ini mandatnya Allah. Mandatnya Yesus adalah jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan tugas pendeta, FYI ya. Itu bukan tugas pendeta saja. Karena setiap pengikut Kristus mandatnya sama. Buat saya, buat Jere, buat Amel, buat Ko Agus mungkin, buat Ko Jojo, semuanya sama. Mau kamu ibu rumah tangga, kamu kerja di kantor, mau kamu bilang, oh saya disuruhnya di marketplace kok. Mau di marketplace, mau seorang WL, mau pendeta sekalipun, mandatnya tetap sama. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau waktu dulu saya bilang, saya kabur dulu ya Tuhan, ampun, nggak mau. Tapi di titik hari ini saya mulai ngerti, oh nggak bisa. We have to go through this. Kenapa? Ini mandat semua orang. Dan hari-hari ini banyak sekali saya ngerasa gini, kenapa orang ngerasa dekat sama Tuhan, tapi nggak bisa mengasihi kesebelahnya. Kesesamanya tuh nggak sebesar dia mengasihi Allah. Saya dulu pun seperti itu, yang saya bicarakan tadi ya di awal 5 tahun lalu, atau mungkin belasan tahun yang lalu, saya nggak gitu ngerasa harus ngasihin teman segimananya, oh harus begini, mengasihi pengikut Kristus harus begini. Saya nggak ngerti. Dan ternyata saya memang masih bayi rohani. Saya belum menuju pada pertumbuhan menjadi dewasa rohani. Ketika kita dari ujung yang warna hijau, semakin menuju orange, ke merah, dan ke Kristus, itu artinya kita semakin dewasa rohani. Jangan sampai, saudara, kita ngerasa dekat sama Tuhan, tapi kita nggak ada compassion gitu ya, nggak ada kasih kepada sesama. Jangan-jangan, saudara, kita itu lagi jadi baby, bukannya dekat sama Tuhan, tapi kita ada di titik hijau juga. Jangan sampai begitu. Saya mau kasih tahu kenapa sih ini yang jadi perenungan saya, dan ini pun terjadi pada diri saya sendiri. Alasannya kenapa kita dari baby rohani nggak bisa menuju ke dewasa rohani. Biar nggak terlalu tegang dan terlalu serius, kita main game ya. Jadi sekarang saya akan share gambar, dan tolong tulis di chat. Ketika gambar itu diklik, tolong tulis apa yang kalian lihat. Langsung tulis aja. Dan kalau bisa pada ikutan biar seru ya. Siap nggak? Siap lah ya. Ready ya? 1, 2, 3. Iya, ayo. Mana ya?
Ada nggak ya? Oh ada, aduh akhirnya ada. Makan internetku. Ya silakan tulis. Aku lagi lihat chat. Steven kata Andre. Terus, ding 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 ding. Nggak ada ini. Wah, muka Steven soalnya diwarnain hijau sih. Semuanya milihnya Steven. Jeremia katanya. Si Jere di mana ya? Gue lagi lihat. Denny. Itu mah kalau Edwin asal tebak. Kalau saya dikasih gambar gini, cewek ya, cewek. Gue lihat dulu yang saya di mana ya. Udah gitu saya lihat saya oke nggak ya? Saya di situ senyumnya oke nggak? Ketawanya oke, rambutnya oke nggak? Banyak nggak sih yang kayak gitu? Tapi di sini keren-keren loh, semua nggak ada yang ngejawab diri sendiri. Keren. Lanjut ke games nomor 2 ya. Tetap sama. Tolong sebutkan apa yang kalian lihat ya. Sudah 1, 2, 3. Ya, ayo ditulis. Gampang memang. Yogi, kok Willy. Friendship. Jere, kamu baik bener. Hitam putih, ya ilah. Langsing. Nah, kalau saya juga ngelihatnya Yogi, kok dulu sama sekarang agak beda ya dia. Nah, benar. Ini adalah dulu Trimasketir ya bertiga. Oke, sekarang terakhir ya, gambar yang terakhir dan silakan kalian ketik. Oke, silakan kalian ketik. Apa yang kalian lihat? Ya ampun nih, kok Jojo 3 serangkai yang terjebak. Mancung ya, boleh lah. Yesus, Adam. Yesus. Oke, actually kita lihat Yesus ada di sini. Ketika kita mulai fokusnya di nomor 2, di gambar kedua fokusnya kan cuma 3 orang ya. Ketika 3 orang dan nggak ada saya kan mulai bilang Yogi. Dan ketika di gambar ketiga itu cuma Yesus, saya dengan yakin saya cuma bilang Yesus. Betapa sering kali, kenapa kita yang dari baby rohani nggak bisa jadi dewasa rohani adalah ketika kita lihat ke diri kita lebih banyak. Anak saya Kelly di umur 3,5 tahun, anak umur 3 tahun itu adalah semua milik dia. Nggak ada sharing, pokoknya buat saya. Mama buat saya, papa buat saya, acusnya buat saya, semua buat saya, nggak boleh sharing sama Warren. Itu memang anak umur 3,5 tahun. Which is masih kecil, masih bayi. Yang membuat kita sulit dan akhirnya tidak sadar kita masih bayi rohani adalah keegoisan diri. Hal yang membuat kita sulit mengasihi sesama adalah karena saya terlalu sayang sama diri saya sendiri. Lihatlah gambar ini. Ini dinyanyikan tadi sama teman-teman. Less of me and more of you. Ketika fokusnya jadi hanya Yesus dan cuman Yesus, alihkan matamu dari diri sendiri dan pindah ke Yesus. Kamu mulai lupa lo sama diri sendiri. Kamu mulai perhatiin banyak karena Yesus fokusnya adalah manusia yang berdosa. Kita juga mulai fokusnya ke manusia yang berdosa dan ke sesama saudara seiman. Yuk lihat Yesus. Only look at him. Saya mau bilang gini, pertumbuhan rohani adalah proses belajar mengasihi. Suka nggak suka, ternyata ini kenyataannya. Ketika kita mau belajar mengenal Allah lebih, ternyata kita itu lagi belajar mengasihi. Dan itulah proses yang belajar mengasihi. Kita tadi tahu ya, bahwa Allah adalah kasih. Kalau kita pengen punya kasih yang besar, bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, berarti yang kita harus cari adalah kedekatan dengan Allah, pengertian dengan Allah, kedewasaan rohani, menjadi semakin seperti Kristus. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, untuk itu berarti pengenalan akan Kristus itu yang harus kita kejar. Kita harus makin kenal dia, kita tahu DNA-nya, kita tahu yang dia suka, yang dia nggak suka. Untuk itu, kita harus latih otot-otot iman. Di sini, di grup Christ Culture, ada pelatih gym terbaik. Saya tahu karena rumahnya dekat,
Saya tahu dia selalu pergi ke tempat gym dia untuk berlatih, bukan cuma melatih. Seluruh keluarganya. Nah, otot iman juga harus kita latih setiap hari, bukan cuma jasmani. Di dalam 2 Petrus 1, 5-9, mohon maaf, emang agak panjang, tapi ini powerful banget loh. Benar-benar dikasih tahu step-stepnya, gimana caranya kita bisa berlatih. Untuk memiliki kedewasaan rohani menjadi semakin seperti Kristus, kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh secara aktif terlibat dalam pertumbuhan iman untuk menambahkan imanmu. Ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggrisnya ini dari Amplified ini jauh lebih gampang untuk dilihat dan lebih ngerti. Aku bacain ya. For this very reason, applying your diligence to the divine promises, make every effort in exercising your faith to develop moral excellence. And in moral excellence, knowledge, insight, understanding, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, steadfastness, and in your steadfastness, godliness, and in your godliness, brotherly affection, and in your brotherly affection, develop Christian love that is learned to unselfishly seek the best for others and to do things for their benefit. For as the qualities are yours and are increasing in you as you grow towards spiritual maturity, that will keep you from being useless, unproductive in regard to the true knowledge and greater understanding of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks this quality is blind, short-sighted, closing his spiritual eyes to the truth, having become obviously to the fact that he was cleansed from his old sins. Jadi yang pertama adalah moral excellence, atau bisa disebutnya kebajikan atau kebaikan. Moral excellence lebih kayak prinsip-prinsip yang moral yang ada yang diterima umum di masyarakat. Contoh, ya nggak boleh nyontek, ya nggak boleh mukul, seperti itu. Itu harus kuat. Misalnya, ya kalau white lies ya nggak apa-apa. No, kebohongan tetap kebohongan. Kalau kita masih punya white lies nggak apa-apa. Kita harus perdalam, kita harus berlatih di moral excellence. Dan sambil melatih moral excellence, dikatakan kita harus menambahkan yang namanya pengetahuan, knowledge, understanding, pengertian akan Allah, pengenalan Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Tuhan bilangnya ini boleh, ini nggak boleh. Kita tahu, kita ngerti Allah, kita ngenalin dia. Dan sambil berlatih tentang pengetahuan ini, kita menambahkan penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri? Karena kita udah tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Yang nggak boleh kita kuasai diri kita untuk tidak kita lakukan. Hal-hal yang tidak berkenan dengan Allah, kita tidak lakukan di penguasaan diri. Sambil berlatih penguasaan diri, kita tambahkan ketekunan. Kesabaran, ketekunan, kalau persevere gitu ya. Terus, dan terus. Contoh. Misalnya saya ada jatuh di dalam satu dosa, misalnya saya marah gitu, saya pemarah, saya kurang sabar. Saya udah mengendalikan diri saya, tapi saya masih marah. Udah gitu, jadi gimana? Saya bertobat, saya bertekun untuk melatih biar saya bisa lebih sabar. Seperti itu. Dan sambil menambahkan ketekunan, juga menambahkan namanya kesalehan. Godliness kalau di Indonesia namanya kesalehan. Saya mendapat pengertian seperti ini. Jadi penghormatan kepada Kristus, ngikutin perintahnya, kasihnya, karakternya, semua diimplementasi di hidup kita. Artinya kita, godliness itu kita semakin mirip dengan Tuhan, dengan Kristus. Semakin mirip sifatnya DNA yang udah ada, semakin dikeluarin. Dan sambil berlatih godliness, kita menambahkan kasih pada saudara. Mungkin pertama saudara-saudara seiman, teman-teman di class culture, atau teman-teman lain yang belum kenal Kristus mungkin. Dan sambil berlatih tentang kasih kepada saudara seiman, kita
menambahkan kasih kepada semua orang, lebih kayak global, lebih besar lagi, seperti Allah. Semua manusia juga dia sayang. Kasihnya tidak egois, mementingkan yang terbaik untuk orang lain. Ini sebenarnya nggak normal buat orang dunia. Orang dunia bilang, yang penting diri lu. Ini bilangnya, yang penting buat orang lain, yang terbaik kita angkat, kita encourage, kita lift up gitu. Nah, kasih kepada semua orang ini lebih besar dan kita punya satu kasih yang semua orang juga buat kita, aduh kayaknya gue pengen kasihin dia gitu. Dan di ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa ya, semuanya itu sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan melakukan 7 ini, kita akan berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Kristus yang adalah kasih. Kasih yang seperti Kristus akan kita punyai. Kita punya love yang kemarin kok Cacan kayaknya big heart gitu ya. Kita bisa punya big heart segitunya sama sesama kita. So, hari ini kita belajar bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu naturnya Allah. Udah ada di sini. Kita harus perkembangkan. Tahukah saudara bahwa sebuah sapaan, senyuman mungkin sangat berarti untuk seseorang. Hari-hari ini kita mungkin pakai masker. Hari ini saya nemenin papa saya vaksin ke Nana Rohana. Dan saya kalau jalan suka sambil senyum gitu. Padahal kan pakai masker ya, nggak kelihatan juga. Ada om-om papasan sama saya, dia senyumin saya nganggo. Padahal saya nggak kenal juga sih itu siapa. Tahukah saudara bahwa sebuah sapaan saudara, say hi di WA mungkin akan jadi obat ketika kita lagi pandemi gini susah ketemu orang. Dia mau curhat aja nggak tahu sama siapa mungkin. Ketika kamu WA, halo apa kabar? Dan dia mulai curhat sama kamu dan kamu bisa kasih encouragement. Bukankah itu satu yang indah sekali? Sebuah tindakan kasih yang simple bisa jadi domino efek loh. Bisa jadi ternyata sebuah kiriman jadi berkat yang berlipat. Bukan cuma buat orang yang kita kasih barangnya, tapi juga mungkin orang yang ngantarnya atau orang yang nerimanya. Pertumbuhan rohani dimulai dari iman dan kebajikan, tetapi diakhiri dengan kasih. Ketekunan untuk berpegang pada iman kita pada waktu yang akan menghasilkan kasih yang lebih besar kepada Allah dan kepada umatnya. Biarlah perjumpaan dengan Kristus membuat kita menyala-nyala mencari Dia. Jadi alasan, bahan bakar buat kita mengasihi sesama kita. Sebelum saya mulai hari Jumat ini, saya lihat Instagram dan saya lihat Instagramnya Jared. Jared tadi yang nyanyi ya. Dia ada di ulang tahun cici-cici kakak ya, umur 50 dan Jerry akhirnya nanya, gimana umur 50? Gimana kesan-kesannya? Si Amel ketawa. Saya rangkumkan. Kalau mau lihat di Instagramnya Jeremy ya. Mengasihi Tuhan, dia bilang. Yang buat saya di umur 50 tahun ini, saya mau mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi semua orang, memberikan kasih buat semua orang. Saya bilang, ini orang, wow. Dan ternyata itu yang memang harus kita miliki, saudara. Dan ini adalah sebuah equation. Jadi iman dan kebaikan menghasilkan pengertian atau understanding. Kebaikan dengan pengertian menghasilkan kekuatan batin atau pengendalian diri. Pengertian dan kekuatan batin menghasilkan kesabaran. Kekuatan batin ditambahkan kesabaran menghasilkan kesalehan. Kesabaran dengan kesalahan menghasilkan belas kasihan. Kesalehan dengan kebelas kasihan menghasilkan kasih. Saudara, sedikit kesaksian bagaimana kelompok ini begitu mengasihi tindakan kasih yang luar biasa banget buat saya dan Denny. Saya dan Denny biasanya kami memegang pelayanan di dekorasi. Sebenarnya waktu itu saya baru terjun ke pelayanan dekorasi. Dan saya waktu itu harus mendekor untuk Paskah. Dan ketika saya mendekor Paskah, tuh saya tuh punya ide.
Kadang tuh ide besar ya, pengen gini, pengen itu, padahal nggak tahu gimana cara bikinnya, aku juga nggak tahu waktu itu. Punya ide, saya pengen bikin burung merpati dari kertas, dan karena gedung itu kurang lebih tingginya, saya lupa berapa meter ya, mungkin 6-7 meter, saya lupa. Memang cukup tinggi, jadi ceilingnya tuh tinggi di atas gitu. Jadi saya pengen bikin burung yang bisa ngelingkar jadi kayak apa ya, instalasi gitu ya. Pengen ada di atas jemaat gitu si burungnya itu. Dan Koyoshi tahu saya lagi bikin itu, dan dia tahu berapa banyak burung yang harus saya bikin, cukup banyak. Teman-teman di sini, Cibeka, Cihana biasanya paling sering bantuin saya. Dan hari itu Koyoshi nanya di minggu itu, kamu kapan masang? Instalasinya kapan? Oh ya, hari gini dan gini. Terus dia mulai tanya, siapa aja yang bantuin dekor? Karena dekorasinya adalah baru, jadi nggak ada orang. Orangnya saya, Denny saya, dan pegawai dari gereja. Terus Koyoshi nanya, kalau kalian cuma berdoa, kapan selesainya? Betul juga, mungkin saya udah keburu capek masangin burung satu-satu. Saya mau kasih lihat gambar burungnya itu seperti ini. Ini di lobi bawahnya, jadi bukan di atas. Tapi kurang lebih saya cuma mau kasih lihat burungnya aja ya. Burung kertasnya itu seperti ini. Jadi yang desain, saya pasang-pasang, saya bikin kalau pakai ke atas, ke bawah, sayapnya. Nah, udah gitu, saya tuh harus masang di lingkaran yang kurang lebih 3-4 meter ke bawah gitu ya. Nah, ketika ke bawah itu jadi masangnya kan banyak banget gitu. Saya lupa pada waktu itu Koyoshi langsung dengan mudahnya, oke, kita tanya di grup siapa yang bisa datang. Jadi ya langsung tulis di grup WhatsApp, teman-teman, ini dia butuh bantuan karena ini ngedekor cukup banyak, ada yang bisa datang nggak? Saya juga nggak berharap banyak yang datang gitu. Dengan ada 2 orang Cihana Cibeka aja saya udah bersyukur. Dan saya lupa berapa jumlahnya, mungkin teman-teman yang lain lebih ingat, mungkin 10-an kali ya, belasan, datang, dan kita mulai, oh ya ini harus ngapain, oh konstruksinya begini, oh ya saya pasangin ya, pasang, mungkin satu orang 5, 10, 15 burung kali masangnya. Apakah banyak banget? Enggak juga. Tapi tahukah saudara, dengan orang yang memasang 5 burung, 10 burung, mungkin 15 burung, kalian akan melihat sebuah masterpiece, saya kasih lihat. Ini adalah burung yang dipasang di atas jemaat. Ini cuma baru tengahnya aja, nanti di panggung juga ada, cuma saya mohon maaf fotonya udah nggak tahu di mana. Jadi ini burungnya saya bikin dari yang sedikit, makin lama makin banyak gitu ya. Ini adalah hasil foto dari bawah. Kurang lebih mereka harus memasang segini banyak burung, dan saya harus membuat sebegini banyak burung. Ketika ditambahkan dengan lighting di hari H, dengan ambience yang bagus, dengan lagu, benar-benar ini menjadi berkat buat banyak orang hari itu. Dan saya sendiri tidak menyangka bahwa sebuah burung kertas yang seperti itu akan jadi seperti ini dan memberkati orang. Kalau teman-teman saya nggak datang hari itu, teman-teman di grup ini nggak datang hari itu, saya yakin nggak akan jadi kayak gini. Kenapa? Saya keburu capek kayaknya, capek masangin itu, kenurin satu-satu ya. Tapi dengan kemauan mereka untuk, oke deh gue datang, dia kayaknya juga nggak mikir banyak teman-teman saya. Dia cuma datang, pasang beberapa, dan ternyata jadi masterpiece seperti ini loh. Kadang kita, aduh kayaknya gue nggak bisa bantu, kayaknya kalau aku bantu juga nggak terlalu efek. Dia mah apa juga udah punya. Tapi ternyata, apa yang kita lihat dan Tuhan lihat itu berbeda. Kita nggak tahu isi hati orang, hanya Tuhan yang tahu. So, ini mengasihi sesama, itu udah jadi nilai, udah cari hal yang dihidupi di Christ culture ini. Teman-teman yang ada di Christ culture hidup dari ini, dari mengasihi sesama. So hari ini saya mau ngajak teman-teman, ayo bro, join dengan kami, berbagian dengan kami, kasih teman-teman lain. Jadikan mandatnya Yesus, jadikan semua bangsa muridku, itu mandat buat kita juga. Jadiin ini lifestyle-nya kita. Karena kita mau Tuhan Yesus ada di sini dan Dia keluar. Lifestyle-nya Jesus ada di kita. So, teman-teman, saya mau ngajak untuk teman-teman semuanya, yuk berbagian, kasihin teman sebelah, kasihin keluarga. Akan selalu ada yang bisa kau berikan untuk orang lain. So, hari ini cukup sekian, dan saya cuma mau bilang thank you semuanya. Dan benar-benar saya diberkati lewat komunitas ini. Saya dan Denny sangat diberkati lewat komunitas ini. And sarangi! Wow.
tepuk tangan virtual. You did it ya. This is a very good message. Astaga, bener-bener ngeberkatin banget. Apalagi dibawa nostalgia. Waduh, itu burung ada di mana sekarang ya? Langsung. So, selamat datang, selamat malam. Kita diberkati oleh firman Allah. Kita diberkati sama pujian penyembahannya. Wow, thank you bisa hadir. Saudara-saudara, ada pengumuman apa lagi, Jojo? Ya, untuk pengumuman ya, seperti biasa, kalau ada yang tergerak ya, orang-orang di antara kita yang tergerak untuk ikut untuk memberi persembahan ya, saudara ya, boleh saudara bisa lakukan di rekening yang tertera di sini. Bisa dicatat atau mungkin kalau ini kita akan share di grup juga masing-masing. Jadi kalau ada yang tergerak silahkan saudara. Ini semua ini hanya kami pergunakan semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau itu saya percaya Tuhan akan memberkati saudara juga ya. Dan pengumuman yang berikutnya adalah tiap hari Rabu kita yang saudara-saudara yang punya hati mau belajar untuk berdoa ya saudara boleh join dengan kita di hari Rabu ya saudara jam 8 malam. Nanti linknya akan kita share, saudara-saudara ya. Nah di sini kita belajar ya saudara, kita bukan cuman doa, kita berdoa syafaat ya. Kita doakan apa saja yang mau kita doakan di sini. Kita belajar bagaimana kita berdoa, bagaimana kita membangun hubungan dan lewat doa, bagaimana kita membangun penyembahan lewat doa. Ini kita lakukan di tiap hari Rabu ini ya. Kita berkumpul bersama, kita doa sama-sama buat bangsa, buat keluarga, buat teman-teman ya, bahkan buat dunia ini ya saudara ya. Nah, itu saya undang ya saudara yang tergerak hatinya boleh. Yuk join kita sama-sama belajar berdoa. Sama saudara saya juga masih belajar saudara ya. Jadi jangan anggap kita, yang undang ini udah jago. Boro-boro saudara, kita sama-sama belajar saudara ya. Oke. Jadi jangan minder ya saudara. Saya bersyukur kemarin ada satu orang ya yang join dan dia mulai berdoa. Aduh, saya puji Tuhan saudara ya. Ternyata walaupun simpel saudara itu memberkati kita semua loh saudara ya, doa-doanya itu. Jadi jangan ragu, join ya hari Rabu ya, kita doa sama-sama. Oke.